Halo Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya menjelaskan cara mengaktifkan Simpatika dan mengupload data siswa yang kita ajar di sekolah kita masing-masing. Namun sebelumnya Bapak Ibu sudah siapkan akun password yang Bapak Ibu punya, yang disampaikan atau yang diberikan oleh operator. Lalu Bapak Ibu buka komputer atau laptop, Bapak Ibu bisa membuka di Chrome atau Firefox atau Opera atau Mozilla. Namun pada kesempatan ini saya memilih dari Chrome. Saya buka, nanti akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu mengetik Simpatika. Lalu Bapak Ibu pilih Simpatika, maka nanti setelah Bapak Ibu buka nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini adalah madrasah. Dan madrasah ini Bapak Ibu jangan pilih, tapi Bapak Ibu pilih di bagian Kristen. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pilih Kristen, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang saya ambillah Pak Guru ini punya data ini untuk mengaktifkan beliau punya data di semester ini. Nah, dibuka, lalu login, lalu kata sandinya saya ambil, jadi yang user ID ini adalah NUPTK kita, lalu pakai password NUPTK kita, lalu passwordnya ini Bapak Ibu sudah punya ini. Copy, lalu login. Kalau sudah, Bapak Ibu aktifkan, karena semester 2 ini belum aktif, ini semester 2. Nah, kalau aktifkan itu Bapak Ibu langsung masuk ke sini, aktif, itulah yang muncul ini. Pertama Bapak Ibu harus aktifkan karena ini belum diaktifkan. Jika Bapak Ibu tidak aktifkan, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Semester 2 belum muncul, ini masih semester 1. Nanti dia akan muncul merah kalau nanti Bapak Ibu tidak aktifkan. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu aktifkan. Nah, nanti ada keterangan begini, PTK berhasil diaktifkan di periode tahun ajaran 2022-2023 semester 2. Nah, lalu oke. Nah, berarti sudah aktif di semester 2. Nah, setelah itu Bapak Ibu lanjut ke bagian ini khusus di jam mengajar. Nah, jam mengajar, lalu scroll ke atas, karena Pak Guru ini dia Pak Guru mengajar di SMP Negeri 11 Jayapura, maka data ini dia harus cari. Yang ini itu tugas tambahan, tapi Pak Guru ini harus cari nama sekolah dulu, tambah, lalu nama sekolahnya SMP 11
SMP Negeri 11, maka kita cari anak panah ini, kita klik lalu ketik SMP 11 SMP. Nah, cari SMP 11 kita cari. Oh iya, ini ada ini SMP 11, kita klik, sudah muncul. Lalu kelas berapa saja Pak Guru ini mengajar? Ternyata data yang dikirim ke saya adalah ini. Kelas 8E, 8F, kelasnya seperti ini, maka cara mengisinya karena dia di kelas 8F, maka kita masuk ke akunnya ini, kita pilih kelas tingkat 8, lalu pilih KTSP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Beda dengan SD tadi, ada tematik, ada KTSP, ada K13. Khusus untuk SMP hanya KTSP dengan K13. Untuk sementara ada yang berkata begini, Pak, kami sudah kurikulum merdeka, bagaimana dengan mengisi di Simpatika? Bapak Ibu perhatikan, kalau di sini belum ada kurikulum merdeka, maka tetap masih pakai K13. Nah, jadi nanti kalau ada muncul di bawah sini lagi pendidikan agama kurikulum merdeka, berarti sudah Bapak Ibu isi. Tapi kalau belum muncul, jangan Bapak Ibu isi. Kalau mengisi ya sulit karena aplikasi belum memunculkan kurikulum merdeka. Maka Bapak Ibu cukup pilih kurikulum 13, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Bapak Ibu pilih, lalu kelas 8 tadi Pak Guru punya data ini, 8E 31 siswa, 8E 31 siswa, 8E itu 31 siswa. Ambil jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan semua dijumlahkan. Lalu karena SMP 3 kelas, beda dengan SD itu 4 kelas, tapi khusus untuk SMP 3 jam per minggu. Terus tambah lagi di sini, jangan ditambah karena ini kecuali Pak Guru ini mengajar di dua sekolah berbeda, berarti bisa tambah lagi sekolah yang satu lagi. Tapi yang ini hanya satu sekolah, maka dia tambah di kolom ini. Oke. 8 K13 tadi 8E, sekarang 8F. 8F 31, 3 jam, tambahkan 8G 31, 9A28, 9B29, 9
9C 15 9D 29 9E 16 9F 16 9G 14 Iya, jika semua sudah terisi seperti ini, karena kalau kita lihat analisa tunjangan, karena beliau sudah sertifikasi, kalau kita lihat dia punya analisa tunjangan, beliau belum layak untuk mendapat tunjangan, maka kita harus mengisi jadwalnya seperti ini dulu. Jika semua ini sudah terisi, lalu kita permanenkan datanya. Anda yakin ya? Setelah itu, jika sudah terisi seperti ini, Bapak Ibu cetak. Cetak yang sangat dibutuhkan adalah ini, kode ini. Kode token inilah yang di print dan diserahkan ke operator. S28 yang kemarin saya komentar di itu formulir, cetak formulir S28, itu kode ini yang diserahkan supaya permanenkan datanya tadi. Karena kebetulan sebagai admin saya langsung mengambil NUPTK, langsung saya masuk ke admin, lalu masuk di sini di S28. Saya aktifkan, lalu kodenya ini yang saya ambil, aktifkan, lalu simpan, cetak. Ini khusus untuk data untuk operator. Jika sudah, lalu ini diinikan, refresh. Dia sudah permanen. Jadi kalau sudah permanen begini, mau tambah lagi sudah tidak bisa, kecuali lapor kembali ke operator, dia buka baru bisa, batalkan baru bisa buka lagi. Jika sudah, coba kita lihat analisa tunjangan beliau tadi.
Nah, tadi kan tidak layak, sekarang kita lihat. Nah, beliau sudah layak untuk mendapat tunjangan. Nah, beliau 30 jam. Lalu kita masuk yang berikut adalah SKBK. Kita masuk ke SKBK. Nah, SKBK seperti ini. Bapak Ibu, ini di klik di sini, nama sekolahnya diklik. Nah, lalu kalau sudah muncul begini, lalu oke. Nah, terus Bapak Ibu cetak surat. Nah, cetak surat. Nah, tunggu, jika muncul begini bisa di print untuk tulis tangan, kasih ke kepala sekolah untuk tulis tangan, atau tidak Bapak Ibu close saja. Jika tidak Bapak Ibu close saja, lalu masuk ke ini, yang ini sudah, yang masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu isi nilai ini kinerjanya. Nah, ini saya isi saja 90. Nah, supaya nilai baik, tapi kalau Bapak Ibu umpamanya 60, nah berarti nilainya sedang, atau 30 berarti kurang. Jadi Bapak Ibu anggap saja, anggap nilai 90 diisi supaya baik, nilai Bapak Ibu baik. Lalu setelah diisi, close, klik lagi, cetak. Lalu Bapak Ibu cetak lagi di pengantar. Nah, yang ini jangan dulu, Bapak Ibu isi di pengantar. Nah, pengantar ini di print lagi, kasih ke operator lagi. Ini yang dibutuhkan, ini kode ini. Jadi Bapak Ibu print, antar lagi ke, setelah yang pertama tadi S28 dulu, setelah itu operator setujui, lalu Bapak Ibu cetak lagi yang ini lagi. Nah, kasih lagi di operator, tadi di formulir riwayat mengajar, sekarang masuk ke tunjangan. Masuk ke tunjangan. Tunjangan untuk SKBK. Saya masukkan langsung untuk menyetujui langsung kode ini yang saya ambil. Lalu masuk ke sini. Nah, lalu saya simpan. Nah, lalu inilah yang saya cetak sebagai SKBK yang nanti diserahkan ke kepala kantor. Yang tadi kan kita antar untuk ini pembayaran tunjangan senam, sementara yang ini SKBK itu yang kita serahkan. Karena kenapa? Karena di sini tertera kita layak atau tidak untuk mendapat tunjangan, karena akan tertulis di sini inilah yang kepala kantor lihat, karena ini berdasarkan data kita yang tadi tertulis di ini, tertulis di analisa tunjangan tadi ini. Nah, inilah yang akan muncul di SKBK yang nanti ditandatangan oleh kepala kantor. Jadi kalau Bapak Ibu tidak layak, lalu dari operator cetak ini serahkan ke kantor, lalu kepala kantor bilang kenapa ini tidak layak, lalu kenapa seksi membayar, ya nanti diminta uang kembali kalau bagi mereka yang tidak layak. Nah, setelah itu ini saya print sebagai SKBK yang nanti akan disampaikan ke kepala kantor. Nah, ini saya simpan sebagai, nah, ini perlu Bapak Ibu ingat, saya ulang, Bapak Ibu, nah, ini Bapak Ibu perlu ingat kenapa ada yang bilang kenapa saya langsung muncul tapi tidak bisa di print.
tidak bisa muncul hilang. Itu karena Bapak Ibu tidak bisa menyimpan, karena Bapak Ibu sudah hubungkan data ini dengan printer. Makanya Bapak Ibu harus rubah dia ke PDF. Caranya ini, printernya jangan, tapi Bapak Ibu rubah dia ke ini PDF. Seperti ini, lalu Bapak Ibu print. Itu artinya data ini Bapak Ibu akan menyimpan. Bapak Ibu akan menyimpan ini SKBK bulan Januari 2023. Oke, lalu Bapak Ibu kembali, datanya sudah seperti ini tadi. Mana tadi jadwal mengajar tadi sudah, ini sudah permanen, tidak bisa lagi ada tambahan lagi. Lalu kalau ada tugas tambahan Bapak Ibu yang sertifikasi, kalau jamnya kurang berarti ada tugas tambahan. Ini Bapak Ibu lihat di sebelah ini ada tugas tambahan ini. Ada tugas tambahan, Bapak Ibu masuk, kemudian tugas tambahan apa yang Bapak Ibu minta dari kepala sekolah. Itu Bapak Ibu pilih ini, tambah, lalu masukkan, pilih tambahannya ini. Ini tugas tambahan cuma sampai di sini, terutama yang wali kelas, itu Bapak Ibu bisa tambah di sini. Koordinator bidang pendidikan, koordinator bidang pendidikan atau ketua ya. Bapak Ibu pilih ketua program atau bisa ini, karena memang wali kelas itu tidak terlihat dalam aplikasi ini. Jadi boleh pilih salah satu. Kalau wakil kepala sekolah, terutama yang SMP SMA itu akan wakak kurikulum, ada wakil kepala sekolah untuk kesiswaan dan sebagainya, itu Bapak Ibu pilih ini. Atau Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan, atau Bapak Ibu sebagai koordinator bimbingan konseling, berarti Bapak Ibu pilih. Kalau wakil kepala sekolah jamnya 12 jam. Kalau wali kelas ini ada 6 jam, ada yang 9 jam. Untuk jamnya tidak tertera, tapi ketika Bapak Ibu pilih, umpamanya Pak Guru ini dia jadi wali kelas, pilihlah ketua program. Lalu SK-nya, SK pembagian tugas itu sudah ada. Lalu umpamanya tanggal berapa, umpamanya tanggal 8 Januari 2023 itu Pak Guru ini diberi tugas. Umpamanya tanggal 9 Januari, lalu simpan. Nanti jamnya itu nanti akan muncul. Umpamanya saja wali kelas. Jadi ya, oke, saya tambahkan. Umpamanya Pak Guru ini dia jadi wali kelas, maka yang dibutuhkan dia setelah itu langsung cetak ini diantar ke operator, karena yang dibutuhkan adalah kode formulirnya ini, kode ini yang nanti diaktifkan. Kode formulir S30A itu tugas tambahan, itu yang dibutuhkan ini untuk diaktifkan. Nanti di SKMT-nya Pak Guru ini nanti akan muncul. Saya hapuskan. Nah, ini contoh saja. Nanti dalam tugas tambahan ini akan muncul di SKMT nanti. Jika sudah diinput, serahkan ke operator, lalu Bapak Ibu cetak SKBK yang diantar ke kantor untuk pembayaran tunjangan. Dan ini kalau sudah aktif begini, itu tunggu lagi sampai tanggal
awal Juli baru diaktifkan lagi, karena ini berlaku untuk 6 bulan. 6 bulan berikut lagi diisi. Nah, Bapak Ibu cetak SKMT setiap bulan, Bapak Ibu buka di sini. Yang ini tidak, yang ini juga, itu di SKMT. Bapak Ibu cek ke SKMT, lalu masuk ke sini. Yang ini 3 pengajuan SKMT tidak, verbal juga tidak, tapi masuk ke pengesahan. Bapak Ibu buka, lalu yang cetak lagi tidak, tapi masuk ke penilaian. Bapak Ibu buka, lalu cetak. Inilah yang di print untuk dikirim setiap bulan. Tanggal-tanggal 1 Januari, tanggal apa, setiap bulan tanggal-tanggal 1 itu atau akhir bulan, ini yang dicetak, dilengkapi berkas untuk pembayaran tunjangan. Jadi nanti Bapak Ibu print, lalu pengawas tanda tangan, lalu kepala sekolah tanda tangan, lalu di sini Bapak Ibu sendiri tanda tangan, lalu di sini pengawas tanda tangan, kepala sekolah tanda tangan, bawa dengan absen atau berkas yang diminta dari kantor untuk pembayaran tunjangan nanti bagi yang sudah sertifikasi. Nah, sedangkan yang belum sertifikasi diaktifkan saja input jumlah siswa. Nah, karena Pak Guru ini SKMT Januari sampai 11 Pak Guru. Oke. Jika sudah, nanti tunggu lagi bulan Februari, nanti cetak lagi. Nanti tunggu lagi bulan Maret lagi, cetak lagi sampai bulan Juni. Lalu bulan Juli punya itu isi jumlah murid lagi, seperti itu. Nah, nanti saat kita mau cetak SKMT seperti ini juga nanti ada muncul tugas tambahan yang tadi juga akan terhitung jamnya. Di sini nanti akan terlihat di sini. Nah, ini melaksanakan tugas, lalu di bawahnya B, tugas tambahan sebagai apa tadi. Dia punya jam juga nanti akan dikalkulasikan di bagian ini. Nanti jam tugas tambahan punya jamnya terhitung di sini, tambah dengan 30 jam ini nanti berapa jam kita mengajar. Lalu kelebihan jam itu tidak pernah terhitung dalam sertifikasi ini. Kalau sudah kita keluar, cara keluarnya Bapak Ibu keluar di ada ini. Bapak Ibu keluar di sini. Sedangkan untuk riwayat ada yang bilang saya sudah golongan ini ya, tinggal Bapak Ibu masuk ke riwayat pegawai lalu tambah. Nah, Bapak Ibu tambah golongan berapa Bapak Ibu ya, tinggal mengisi. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang cara mengaktifkan data simpatika. Demikian, Tuhan memberkati kita.